Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Abang Tete dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Chandra Prawira dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 33332400084 dari kelompok 26 Shift 3. Jadi di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana memecahkan suatu masalah pemrograman linear dengan menggunakan metode Big M dengan menggunakan dua software yang berbeda, yaitu software Microsoft Excel dan POMQM. Baik, jadi di sini terdapat sebuah soal yaitu Toko Ananda merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang konveksi di kota Cilegon yang memproduksi empat jenis seragam sekolah yaitu seragam SMA perempuan, seragam SMA laki-laki, seragam SMA perempuan, dan seragam SMP laki-laki. Jadi, empat jenis seragam sekolah ini akan menjadi empat variabel dalam model matematika nantinya. Terus, selanjutnya, toko Ananda memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi dalam produksinya. Persediaan bahan kain yang dimiliki hanya cukup untuk memproduksi kombinasi keempat jenis seragam maksimal, 122,5 unit, di mana 2 unit untuk seragam SMA perempuan dan 2 unit untuk seragam SMA laki-laki. Serta 1,5 unit untuk seragam SMP perempuan dan 1,5 unit untuk seragam SMP laki-laki. Jadi, di sini terdapat fungsi kendala yang pertama, yaitu 2x1 ditambah 2x2 ditambah 1,5x3 ditambah 1,5x4 kurang dari sama dengan 122,5 unit. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini tulisannya adalah maksimal 122,5 unit. Oke, selanjutnya adalah fungsi kendala yang kedua, yaitu kapasitas untuk kerja mesin jahit yang tersedia maksimal yaitu 260 jam. Dengan kebutuhan waktu untuk membuat satu unit seragam SMA perempuan selama 1 jam, SMA laki-laki selama 7 jam, SMP perempuan 1 jam, dan SMP laki-laki 6 jam. Maka kita dapat membuat modelnya yaitu X1 ditambah 7x2 ditambah X3 ditambah 6x4, yaitu kurang dari sama dengan 290. Kenapa kurang dari sama dengan? Alasannya masih sama seperti fungsi kendala yang pertama. Lalu di sini terdapat fungsi kendala yang ketiga, yaitu perusahaan juga memiliki kewajiban berdasarkan kontrak pesanan. Kontrak pertama mewajibkan setiap unit seragam SMA perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja dan setiap unit seragam SMA laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Maka jadinya adalah 8x1 ditambah 6x2 sama dengan 240. Selanjutnya, kontrak kedua juga mewajibkan setiap unit seragam SMP perempuan dihitung dengan 8 satuan beban kerja dan setiap unit seragam SMP laki-laki 6 satuan beban kerja dengan total setara 240 satuan beban kerja. Maka ini menjadi fungsi kendala yang keempat, yaitu 8x3 ditambah 6x4 sama dengan 240. Selain itu, total produksi seragam SMA, baik perempuan maupun laki-laki, harus berjumlah tepat 35 unit, dan total produksi seragam SMP, baik perempuan maupun laki-laki, juga harus tepat 35 unit. Jadi, ini ada dua fungsi kendala. Yang pertama itu X1 ditambah X2, yang itu yang seragam SMA, sama dengan 35, dan untuk yang SMP adalah X3 ditambah X4 sama dengan 35. Jadi, di dalam soal ini terdapat 6 fungsi kendala. Selanjutnya, kita mendapatkan informasi dalam bentuk tabel, yaitu adapun keuntungan per unit tiap jenis seragam disajikan pada tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut, kita mendapatkan keterangan tambahan, yaitu berdasarkan kondisi tersebut, tentukan jumlah produksi optimal dari masing-masing jenis seragam dan keuntungan maksimal yang diperoleh. Maka soalnya ini adalah tipe untuk memaksimalkan. Maka dari itu, kita bisa langsung buat model matematikanya. Oke, dari soal kita kan udah mendapatkan model matematis bentuk umum seperti berikut. Kita memiliki 6 fungsi kendala dengan satu fungsi non negatif. Lalu di sini kita menggunakannya Z-max fungsi tujuannya karena soal kita tadi adalah mencari keuntungan maksimal. Dan ini untuk fungsi tujuannya kita bagi 10.000 biar memudahkan perhitungan kita dalam Excel ini nantinya. Makanya jadinya 9x1 ditambah 9x2 ditambah 7x3 ditambah 7x4. Nah, kalau misalkan kita udah punya bentuk umum, kita harus membentuk bentuk umum ini menjadi bentuk baku. Sini sudah ada bentuk bakunya. Kalau misalkan kita punya fungsi kendala ini tandanya kurang dari sama dengan, maka kita menambahkan variabel select. Makanya ini jadinya plus S1. Lalu untuk fungsi kendala 2 juga kita masih sama menambahkan variabel select tapi S2 karena sebelumnya kita sudah menggunakan S1. Lalu di fungsi kendala yang ketiga sampai ke 6 ini kita menggunakan A1 sampai A4. Itu tuh maksudnya kita menambahkan variabel artifisial karena di fungsi kendala dia menggunakan sama dengan. Nah, fungsi non negatifnya bisa kita tulis aja langsung semuanya, variabel-variabel udah kita masukin. Terus, kalau udah kita juga bisa ubah bentuk baku dari fungsi tujuannya. Gimana nih? Jadinya 9x1 ditambah 9x2 ditambah 7x3 ditambah 7x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2 negatif M A1. Nah, M-nya itu merupakan nilai yang sangat besar dan kenapa negatif? Karena ini kan soalnya terkait maksimal. Makanya kita memerlukan nilai negatif M. Terus
Makanya ada di sini MA1 sampai negatif MA4. Nah, kalau udah dapat bentuk bakunya, kita bisa langsung aja masukin ke dalam tabel simplex awal atau iterasi 0. Nah, di sini udah ada isinya, tapi saya bakal jelasin satu persatu. Di sini ada CBI atau koefisien basis variabel. Lalu di sini ada basis variabel. Ini CJ ini koefisien fungsi tujuan. Nah, kan koefisien fungsi tujuan itu yang 9. Terus yang 9, 9, 7, 7, dan eh, lihatnya yang di bentuk baku ya. 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M, negatif M. Terus sedangkan basis variabel itu yang ada di depan angka-angkanya ini nih. Nah, kan ini kan kayak ada X1 sampai A4. Terus di basis variabelnya kita masukin ini tulisan yang tadi kita tambahin itu ada S1 sampai A4. Nah, kan di tiap basis variabel ini angkanya tuh kayak 0, 0, negatif M, negatif M, negatif M, negatif M. Makanya kita nambahin mereka di sebelahnya. Terus kalau udah kita langsung masukin aja ke dalam tabel simplex awalnya. Yang pertama ini kan kita ngeliat dari fungsi kendala yang udah dalam bentuk baku. Di sini kan dia ditulisnya tuh 2x1 ditambah 2x2 terus 1,5x3 ditambah 1,5x4 ditambah S1 di karena dia nggak punya S2 sampai A4 maka nilainya 0 dan solusinya itu tetap sama aja 122,5 dan seterusnya sampai A4 juga kita isinya begitu ya teman-teman. Oke, kalau misalkan udah semua, kita langsung aja ke ZJ atau hasil perhitungan. Nah, di sini kita bisa langsung menghitung antara si nilai ini, contohnya nih, X1 dikalikan sama yang CBI ini. Nah, tapi karena di sini dia yang S1 sama S2-nya nih nilainya 0 ya. Jadi kalau misalkan dikalikan hasilnya bakal tetap 0. Makanya kita nggak usah lihat yang itu biar nggak pusing. Jadi kita fokusnya sama yang CB-nya itu masih M atau negatif M. Kita bisa langsung aja kayak 8 kali negatif M. Terus ini 1 dikali negatif M. Makanya hasilnya itu adalah negatif 9M. Karena habis itu kita tambah. Dan seterusnya sampai yang A4 juga nilainya sama kayak gitu. Bahkan sampai solusi kita menggunakan rumusnya juga sama yaitu kita hiraukan dulu dua yang atas ini karena nilai CB-nya 0, terus 240 dikali negatif M, 240 dikali negatif M, 35 dikali negatif M, 35 dikali negatif M. Hasilnya kalau udah semua terus ditambahin jadi negatif 550 M. Kalau misalkan kita udah dapat eh, nilai perhitungan dari ZJ-nya, terus solusinya juga udah dapat, kita harus menghitung selisih antara ZJ dan CJ. Jadi caranya itu tinggal lihat aja ini kan ZZ-nya ini negatif 9M. Terus di sini CJ-nya itu 9. Nah, jadinya karena beda variabel jadinya kita kayak tulis aja lagi. Jadinya negatif 9M dikurang 9. Karena kan mereka nggak bisa dikurang ya, makanya kita tulis ulang lagi. Terus yang sebelah sini juga sama, negatif 7M dikurang 9. Ini pun sama juga. Terus kalau misalkan 0 ya 0, di sini ini negatif M dikurang negatif M, itu juga nasinya kan 0. Nah, kalau udah dapat semua, sampai yang A4, kita harus mencari nilai ZJ min CJ-nya yang negatif terbesar. Karena kan kita ini soalnya bentuknya ini eh, bentuknya maksimal. Nah, di sini tuh ditulis kalau misalkan bentuknya maksimasi, maka ZJ min CJ-nya harus lebih besar dari sama dengan nol. Makanya nggak boleh ada yang negatif. Makanya di sini kita harus terus mencari sampai iterasi berikutnya, sampai nanti nilainya positif semua. Tapi untuk sekarang kita akan memilih kolom kunci dengan mencari nilai negatif terbesar. Nah, kita pilih yang ini, negatif 9M dikurang 9. Boleh kita drag aja semuanya yang kolom ini. Terus kita kasih warna yang lain. Oke, kalau udah kita bisa langsung cari indeksnya. Ini cara indeks itu yaitu merupakan solusi dibagi dengan kolom kunci. Terus diantar aja. Nah, kalau udah kita bisa langsung drag sampai yang A4. Kalau misalkan ada kayak gini kita langsung strip aja. Oke. Nah, kalau misalkan udah sekarang waktunya kita mencari baris kunci. Kalau cari baris kunci kita itu melihatnya nilai positif terkecil dari indeks. Di sini yang paling terkecil adalah 30. Makanya bisa langsung kita pilih semua aja yang di baris A1 ini yang ke-30 dengan warna yang sama boleh. Nah, udah nih kita dapat kolom kunci dan baris kunci. Nah, kan di antara kolom dan baris ini ada titik perpotongannya yang dimana di sini nih ada di kolom
C17 atau kalau ini angkanya adalah 8 di bagian A1. Nah, ini kita bisa langsung highlight aja dia dengan warna yang berbeda. Oke, kalau udah dia akan menjadi namanya adalah elemen kunci. Nah, di sini kita udah dapet nih tabel simplex awal isinya semuanya udah diisi. Selanjutnya kita bakal meneruskan sampai iterasi berikutnya hingga nanti tuh ZJ min CJ-nya adalah lebih besar dari sama dengan nol. Sekarang kita ke iterasi satu. Untuk bagian sininya masih sama semua ya isinya, makanya kita bisa langsung copy paste aja. Tapi di bagian basis variabel sama yang CBI-nya ini, yang CBI-nya ada yang berubah, di mana A1 ini digantikan dengan X1 karena kan tadi kita udah menemukan elemen kunci. Maka kita nulis lagi kan elemen kuncinya itu ada di X1, maka kita nulis X1 terus koefisien fungsi tujuan X1 itu berapa? Itu kan 9, makanya kita tulis di sini. Untuk mengisi tabel simplex, untuk mengisi tabel iterasi satunya, kita bisa pakai rumus ini. Kita pilih ini taruh sama dengan baris lama dikurang tutup kurung 2 kolom kunci dikali baris baru baris baru berkurung dibagi sama elemen kunci. Nah, cuman kalau misalnya udah kayak gini, kita harus mengunci terlebih dahulu menggunakan F4. Untuk bagian C15 kita kunci dengan F4 tiga kali. Satu, dua, tiga. Tujuannya adalah untuk mengunci kolom. Sedangkan di sebelah sini yang C17 yang ini kita menguncinya dua kali karena kita mau mengunci baris. Satu, dua. Nah, yang C17 yang ini kita menguncinya satu kali aja karena kita akan mengunci sel. Dah. Kalau udah kita langsung enter aja. Yes. Terus kita bisa langsung drag semuanya sampai solusi. Ini ke samping terus kita ke bawahin juga bisa langsung karena rumusnya sama. Nah, kalau udah kayak gini, eh rumusnya memang sama, tapi yang X1 karena tadi kan dia udah berubah ya. Ah, jadinya kita pakai rumus sendiri. Rumusnya itu sama dengan baris lama dibagi kolom kunci. Kita kunci sekali juga, kita bisa langsung tarik ke samping semuanya. Yang baris X1. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung hitung hasil perhitungannya kayak yang di tabel simplex awal. Nah, kalau misalkan udah keisi semua kayak tadi, kita bisa langsung cari kolom kunci dengan melihat nilai negatif yang terbesar. Di sini nilai negatif yang terbesar adalah negatif 9M dikurang 7. Seperti tadi kita bisa langsung highlight aja dengan warna yang lain. Hmm. Terus kita langsung cari indeksnya dengan rumus yang sama, itu sama dengan solusi dibagi dengan kolom kunci. Terus kita langsung tarik aja ke bawah semuanya. Nah, ini langsung ke bawah aja. Oke. Masih sama untuk mencari baris kuncinya juga kita lihat indeks yang paling kecil yaitu 30. Maka kita ganti warnanya juga sama. Nah, di sini yang menjadi titik perpotongannya adalah yang ini, yang ada di kolom E30. Cuman eh E30 atau angka 8. Nah, ini bisa kita highlight lagi dengan warna yang berbeda. Oke, kalau udah kita masih harus nerusin sampai iterasi berikutnya karena di sini nilai Z jamin CJ-nya belum ada masih ada yang belum mencapai lebih dari sama dengan nol. Kalau misalkan udah kayak gitu kita bisa langsung coba aja seperti ini. Ini di sini ada iterasi 2, di iterasi 2 pun masih ada yang belum lebih dari besar dari sama dengan nol. Nah, di iterasi 3 juga masih ada satu lagi yang belum jadi lebih besar dari sama dengan nol. Dan di iterasi 4 ini kita sudah tidak menemukan nilai selisih dari ZJ dan dan min CJ-nya itu yang kurang dari nol. Jadi dia ini nilainya udah positif semua ya, udah lebih besar dari sama dengan nol. Tuh udah 19M, 17M, ini M doang, ini juga nol doang. Maka dari itu kita sudah mendapatkan solusi optimal pada literasi 4. Kita sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan toko Ananda, di mana toko Ananda ini bisa mendapatkan keuntungan maksimal sebesar 5.600.000 rupiah dengan total produksi itu 15 untuk SMA, SMA perempuan atau X1, terus 20 unit untuk SMA laki-laki atau X2, lalu untuk SMP perempuannya itu atau X3 itu 15 unit, dan untuk
SMP laki-lakinya itu atau X4 itu 20 unit. Mungkin sekian untuk software Excel-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan software POMGM. Pertama-tama kita ke opsi Model 3, terus kita pilih yang Linear Programming. Terus kita bisa langsung kasih judul aja dengan tulisan tugas mingguan underscore NIM. Nah, di sini number of constraint-nya kita itu karena ada 6 kendala, jadi kita pakainya 6. Tadi itu 7 karena ada fungsi non negatif ya. Lalu untuk number of variables-nya kita pilih 4 karena di sini ada 4 jenis. Terus di objektifnya kita pilih maximize saja. Kalau sudah, kita bisa langsung nge-rename semuanya. Bagian sini juga kita rename ya teman-teman. Tandanya ini kurang dari sama dengan karena kan dari soalnya top maksimal. Yang keempat sampai keenam itu nanti kita pakai tandanya sama dengan. Nah, kalau udah kita bisa langsung solve dan hasilnya itu akan sama di mana dia akan memberikan bahwa toko Ananda ini bakal menerima keuntungan maksimal yaitu 5.600.000 rupiah dengan produksinya itu untuk SMA perempuan itu 15 unit, SMA itu 20 unit, yang SMP perempuan itu 15 unit, dan SMP laki-laki itu 20 unit. Mungkin sekian dari software POMGM. Baik, jadi dari analisa dengan menggunakan metode Big M menggunakan dua software yang berbeda yaitu software Excel dan software POMGM dapat disimpulkan bahwa permasalahan toko Ananda ini mereka dapat memiliki keuntungan maksimal senilai 5.600.000 rupiah dengan total produksi itu tiap unitnya adalah untuk seragam jenis untuk jenis seragam SMA perempuan itu sebanyak 15, lalu SMA laki-laki itu 20, SMP perempuan itu 15 unit, SMP laki-laki itu 20 unit. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.